kepingin sukses ya harus bil jiddi wal ijtihad, yang sungguh-sungguh. Dan memang ilmu itu bisa dihasilkan ya dengan ini, dengan sungguh-sungguh. Jadi nggak dilihat nasab atau apa, itu nggak penting, sungguh-sungguh. Dulu ceritanya waktu zaman tabi'in kan banyak di Makkah, di Madinah, di Yaman, di kota-kota besar. Itu ulama-ulamanya banyak yang dari budak. Lah budak itu kan ya min haitsun nasab kan ya seperti itu kan, tahu sendiri. Aslinya tawanan dari Allah, tawanan atau keturunan dari budak itu. Banyak di Madinah ada Imam Nafi'. Imam Nafi' ini budaknya Ibnu Umar. Di Mekah ada Imam Atha, ada Imam Ibrahim An-Nakhai di Kufah, ada Hasan Basri di Basra. Itu semua ulama-ulama besar, itu abid aslinya. Tapi ternyata jadi orang besar, bahkan ketua-ketua ulama itu bukan hanya ulama biasa. Karena apa? Ya, karena mereka bersungguh-sungguh. Jadi min haitsun nasab, misalnya orang biasa itu nggak usah istilah khawatir atau apa. Kalau betul-betul ya insya Allah hasil menjadi wajan. Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala dalam awal asbahnya didawuhi, lasna wa in kunna dhawi hasabin yauman alal ahsabina takilu nabni kama kanat awailuna tabni wa naf'alu mithla ma fa'al. Dia menceritakan dia walaupun punya nasab yang tinggi tapi nggak pernah mengandalkan nasabnya. Apa-apa yang dikerjakan sama abahnya, ajdadnya, dia tiru, dia kerjakan. Karena itu beliau langsung menjadi orang alim ya, seperti itu kuncinya. Bukan iktimat ala nasab, bukan iktimat ala apa, tapi dengan kesungguhannya itu. Dan memang ulama seperti itu. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala ini pernah yaumal id sowan ke gurunya, dikira sama gurunya ini mau riayanan gitu. Tiba setelah gurune ngaturaken halawa manisan, cara mereka kados permen, lut-lutan misalnya, Imam Malik matur, kalau tuki te mriki pengen ngaos hadis mumpung sepi, libur bentuk akeh, mboten kok badhe riayana. Subhanallah. Lah itu berarti Imam Malik saestu ngambil kesempatan sampai seperti itu. Jadi nggak mau nganggur, nggak mau ada istilah libur, itu nggak ada. Imam Sakhawi, muridnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani juga begitu. Sampai beliau mboten kersa lunga haji kecuali setelah wafatnya gurunya. Imam Ibnu Hajar gurunya sendiri ini kan tetangga sama Imam Sakhawi. Jadi Imam Sakhawi ngaji sama Imam Ibnu Hajar mulai kecil, terus mulazamah tamah, nggak pernah ninggalkan, nggak pernah libur sampai mboten kersa haji kecuali ba'da wafati syekhihi, takut ketinggalan ngaji. Al-Imam Ibnu Qasim, muridnya Imam Malik dan juga termasuk rawinya kitab Muwatta, ini dengar kalau di Madinah ada orang alim yaitu Imam Malik. Waktu itu Imam Qasim sudah punya istri, istrinya pas hamil. Akhirnya istidzan istrinya, saya mau ngaji Imam Malik di Al-Madinatil Munawwarah, kalau sampai ngizini dan sabar ya terserah, kalau nggak sabar ya tak tolak. Hanya diizini, Masya Allah, iya diizini berangkat. Ini sampai 19 tahun nggak pernah pulang. Jadi waktu istrinya babaran nggak tahu. Nah, jadi nggak menunggu nih buat niki. Akhirnya sampai anaknya besar. Pas anaknya besar, ziarah Kanjeng Nabi ke Madinah, tanya-tanya siapa yang kenal sama Ibnu Qasim. Ya ditunjukkan, dikasih tahu. Oh tiba itu bapaknya. Jadi nyambangi bapaknya isi mondok dengan Imam Malik. Dan ini Ibnu Qasim waktu di Imam Malik rahimahullah ta'ala, Imam Ibnu Qasim kalau tidur nggak di mana-mana, di depan pintunya dalamnya Imam Malik. Tujuannya apa? Kalau Imam Malik membuka pintu biar bisa langsung tangi ben mboten ketinggalan ngaji, itu tujuannya sampai kayak gitu. Jadi
takut kalau tidur di mana nanti kebablasan dan begitu. Jadi nggak pernah ketinggalan. Karena apa? Karena Imam Malik ketika keluar membuka pintu pasti Imam Qasim sudah, masya Allah. Dan ceritanya ulama-ulama yang besar-besar itu semua begitu. Jadi iktimad alal jid wal ijtihad, tentunya Allah, tapi maksud kalau usahanya itu luar biasa. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala sampai berapa tahun, 4 tahun atau apa, diriwayatkan la yada'u jambahu alal ardh, nggak pernah meletakkan awaknya tidur kayak kita turu begitu, bukan pernah. Jadi ini kuncinya kesuksesan semua ini. Jadi bukan kok ini atau itu kekayaan atau apa, justru nambah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dahulu, kalau orang cari ilmu dengan hidup kemewahan itu nggak mungkin sukses. Jadi kalau kepengen sukses kudu merasa ino, sabar, hidup nggak enak niki, sabar alal mutala'ah, sabar ala saharil layali, sabar luwe, sabar sembarangan kali. Karena ketika tujuan itu tinggi, cita-cita tinggi, pasti kudu imbangannya tinggi juga. Ta'ab ini waman talabal ula sahirul layali, itu sudah pasti. Kalau kira niki cukup, insya Allah untuk sakit mengatur kata-kata mungkin manfaat.